Dari 108 yang sudah diberangkatkan kemarin baru 49 orang. Pelayanan itu menjadi bertambah baik itu ya, dimulai dari dokumen gitu Pak ya. Benar, pendaftaran haji itu ada dua, melalui aplikasi Haji Pintar. Jadi bisa secara online. Jadi kita permudah gini. Pertama kami sampaikan bahwasanya seluruh layanan haji adalah Rp0. Haji unggul, amanah, dan melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa hadir kembali sahabat religi untuk membicarakan tentang perjalanan penyelenggaraan haji dan umroh ya di tahun 2022. Telah hadir bersama kita narasumber sebagai kepala seksi penyelenggaraan haji dan umroh kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepayang. Beliau adalah Pak Zul Pakar Alamsah, begitu Pak ya. Siap. Sementara ini kita agak santai nih Pak. Siap. Ya, kita sambil ngopi-ngopi dulu Pak. Siap. Ya. Sahabat religi, ini sudah ada bersama kita ya kepala seksi penyelenggaraan haji dan umroh ya dengan Pak Zul Pakar. Yap. Gimana Pak Zul, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kita cerita tentang penyelenggaraan haji dan umroh nih Pak Zul. Siap, Ini ditunggu-tunggu masyarakat ini karena informasi dari hari-hari ini menjadi sebuah hal penting bagi masyarakat Kabupaten Kepayang khususnya ini. Mungkin Pak Zul bisa cerita sedikit ya mungkin tentang perkembangan haji di tahun 2022 ini supaya masyarakat dan pemirsa sahabat religi semua bisa mengetahui info tersebut, bukan begitu Pak Zul ya? Siap. Silakan Pak Zul. Terima kasih kepada moderator podcast kantor Kementerian Agama Kepayang. Kami sampaikan bahwa perkembangan terkini khususnya terkait masalah haji di tahun 2022, kami sampaikan alhamdulillah haji kita di 2022 ini sudah berjalan baik dan lancar dengan beberapa kendala, walaupun ada kendala-kendala beberapa hal yang sifatnya karena apa? Yang sifatnya dadakan. Karena jangka waktu kemarin untuk pengelolaan kita, pengurusan dokumen juga singkat waktunya, hanya 1 bulan 10 hari. Tapi alhamdulillah dengan kerjasama seluruh pihak, akhirnya ini juga berhasil dengan baik dan sukses. Kami ucapkan juga kepada pemerintah daerah Kabupaten Kepayang yang telah terus membantu pemberangkatan jemaah haji 2022 sehingga sukses ini, dan kita berharap di 2023 jamaah haji kita tingkatkan lagi pemeringkatannya dalam beberapa hal. Itu kalau yang pertama. Yang kedua kami sampaikan terkait masalah informasi haji terkini secara skala internasional dan nasional. Kami sampaikan bahwasanya untuk skala internasional maupun nasional tanggal 24 Oktober kemarin 2022 Menteri Urusan Haji dan Umroh Arab Saudi setelah berkunjung ke Kementerian Agama, kantor Kementerian Agama RI di Jakarta, ditemui langsung oleh Pak Menteri Agama atau Pak Gusmen, dan menyatakan bahwasanya ke depan akan melakukan peningkatan terkait masalah pelayanan haji dan umroh ini di Arab Saudi, menyesuaikan dengan visi daripada Arab Saudi 2030. Itu yang pertama. Yang kedua, tanggal 26 Oktober 2022 Menteri Urusan Haji dan Umroh Arab Saudi juga sudah bertemu dengan Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk menyatakan sudah menyatakan kesepakatan untuk memberi kemudahan meningkatkan pelayanan daripada jamaah haji khususnya jamaah haji Indonesia untuk keberangkatan di 2023, dan ini pun masih dirancang bagaimana ke depan peningkatan apa saja yang harus dilaksanakan oleh Kerajaan Arab Saudi. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam pertemuan baik dengan Menteri maupun dengan Wakil Presiden, Menteri Arab Saudi juga menyatakan akan memberikan fokus kepada jamaah haji perempuan. Nah, ini yang jadi tolak ukur kita, karena apa? 2/3 daripada jamaah haji Indonesia adalah perempuan. Ya, sehingga fokus kepada peningkatan layanan mutu layanan
jamaah haji oleh Arab Saudi. Itu skala nasional dan internasional. Kemudian skala yang harus kami sampaikan terkini terkait masalah informasi terkait untuk daerah. Jadi untuk daerah, kini sesuai dengan surat daripada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tanggal 9 Oktober kemarin, jadi tanggal 19 Oktober kemarin sudah mengeluarkan surat terkait masalah persiapan penyelesaian dokumen jamaah haji Provinsi Bengkulu untuk persiapan kita di 2023. Jadi dalam surat tersebut sudah mempersiapkan khusus, ini khusus kami sampaikan terkait masalah kuota. Jadi kuota ini belum ditetapkan oleh Arab Saudi dan kita berharap pandemi ini sudah menurun sehingga kuota kita menjadi normal. Tapi yang dipersiapkan di sini adalah sisa daripada jamaah haji kita yang di 2022 yang belum terberangkatkan. Jadi ini informasi terkait masalah informasi terbaru kita. Oh, jadi yang dimaksudkan untuk persiapan tadi yang sisa tahun 2022. Sisa 2022. Oh, jadi kalau dari perkiraan perhitungan yang untuk Kabupaten Payang nih Pak Zul, kalau ada catatan yang berdasarkan dokumen yang ada itu kira-kira yang bisa dimasukkan dalam formasi calon jemaah haji itu bisa diperkirakan belum bisa ya? Kalau kuota untuk kepastian masih menunggu daripada kuota Arab Saudi untuk dunia. Nah kemudian dari kuota dunia ini akan dikerucutkan kepada kuota Indonesia berapa. Ya, tapi yang jelas kita berharap bahwasanya kuota kita akan minimal walaupun sudah ada kesepakatan dan pembicaraan dengan Menteri Agama di Arab Saudi tahun yang lalu akan ada penambahan kuota khusus untuk Indonesia karena ada beberapa negara yang tidak memanfaatkan kuota haji di 2022 kemarin, ini akan dilimpahkan ke Indonesia. Tapi yang pastinya sekarang ini sesuai dengan surat daripada Bapak Kepala Kantor Wilayah melalui bidang penyelenggaraan haji dan umroh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu sudah menyampaikan kepada kami yaitu persiapan untuk jamaah haji kita yang sisa kemarin dari 108 yang sudah diberangkatkan kemarin baru 49 orang. 108 49 orang itu ya. Dengan mengkondisikan terkait masalah dua hal. Pertama terkait masalah estimasi paspor. Jadi ada beberapa paspor yang kemarin ini pertama ada yang sudah pelimpahan tetapi belum menyampaikan paspor kepada kita. Yang kedua ada paspor yang sudah expired, artinya sudah harus diperbaharui. Oh, jadi maksud persiapan tadi untuk dokumen-dokumen tersebut. Dokumen haji 2023 khusus jamaah haji yang sisa dari 108 kemarin. Iya, iya. Jadi maksudnya sahabat religi dan pemirsa dimanapun Anda berada, jadi konsep yang dicoba untuk supaya pelayanan itu menjadi bertambah baik itu ya, dimulai dari dokumen gitu Pak ya. Benar, benar dari dokumen yang disiapkan ini pertama ini yang jelas ada beberapa pelimpahan yang tahun-tahun sebelumnya yang belum selesai harus diselesaikan dulu harus diselesaikan dahulu. Tapi yang fokus utama ini sisa-sisa yang tahun 2022 itu Pak Zul 2022. Ya? Jadi ada kemungkinan seperti ini nggak? Mungkin ada dengar-dengar isu gitu Pak Zul atau informasi yang mungkin diterima kalau tahun sebelumnya itu ada batas umur ini. Mungkin ya, pemirsa siap. Ada pengen tahu nih apakah sama seperti apa? Apakah ada berita bagus nih bagi jamaah haji ini? Terus kebayang ini mungkin ada yang nunggu-nunggu ini jangan-jangan. Nah, coba mungkin bisa dijelaskan nih Pak Zul. Terima kasih atas pertanyaannya, menarik sekali. Sahabat Podcast, pemirsa Podcast Kantor Agama Kabupaten Payang khususnya, ya dimanapun Anda berada, kami sampaikan juga terkait masalah kondisi tahun 2022, terkait masa umur, kami sampaikan bahwasanya khusus untuk tahun 2022 itu ada batasan umur. Tapi kita berharap dengan melandainya COVID-19 ini, kita berharap itu pun sudah tidak lagi. Karena apa? Karena kebijakan Arab Saudi terkini terkait masalah
cek kesehatan itu sudah ditiadakan, Pak. Oh, Ya. oh, sudah Hanya ditiadakan. satu hal, yaitu masalah suntik meningitis masih tetap. Ah. Nah, jadi suntik meningitis masih tetap. Adapun informasi terkait masalah vaksin meningitis ini tidak ada, itu kami sampaikan juga berdasarkan informasi dari Menteri Agama, Pak Gusmen menyatakan bahwasanya vaksin ada. Jadi tidak ada yang menyampaikan bahwasanya vaksin meningitis tidak ada untuk jamaah umroh terkini. Jadi sahabat religi dan pemirsa dimanapun Anda berada, pada saatnya Bapak-bapak insya Allah jamaah haji insya Allah Benar, berangkat. Karena pemerintah, kemudian kantor Kementerian Agama, Kabupaten Kepahyang khususnya, itu terus mensupport, mencari informasi yang Benar, siap. tepat sehingga semua dokumen, semua hal yang diperlukan itu disiapkan gitu Pak Sudah Zul, ya? disiapkan hingga kini. Ya. Jadi kita sudah ada SOP, sudah ada rancangan-rancangan. Pertama kita siapkan dulu dokumen, baru kelak jamaah hajinya, begitu. Begitu. Pak Ini Muawiyah. mungkin gini Pak Zul, sahabat ini mungkin ada yang belum daftar ini, mungkin Siap. bisa diceritakan sedikit lah, mungkin bagaimana daftar dulu nih, jangan membatalkan, daftar dulu, jangan ada yang belum tahu nih sahabat di sini. Jadi terkait masalah pendaftaran kami sampaikan juga ada beberapa hal yang terkadang ini belum banyak dipahami oleh masyarakat, khususnya masyarakat Kepahyang. Pendaftaran haji itu ada dua. Pertama bisa melalui Siskohat langsung ke Kementerian Agama. Siskohat ya. Siskohat, Sistem Informasi Haji Terpadu. Jadi ini ada di kantor Kementerian Agama Kepahyang. Jadi masyarakat bisa datang langsung ke Kementerian Agama dengan membawa syarat-syarat tertentu. Kemudian juga bisa melalui yang kini dengan adanya era informasi digital terkini, Kementerian Agama juga sudah mengeluarkan satu aplikasi yang berbasis Android, juga berbasiskan kepada USS yang lain, yaitu aplikasi Haji Pintar. Nah, kami sampaikan sahabat religi pemirsa Kabupaten Kepahyang, kami sampaikan juga kini sudah dibuka. Pertama terkait masalah pendaftaran. Jadi masyarakat sudah bisa melalui online ini melakukan pendaftaran melalui aplikasi Haji Pintar. Yang kedua bisa melakukan pembatalan melalui aplikasi Haji Pintar. Dan yang ketiga ada lagi menu kelebihan daripada melalui aplikasi Haji Pintar ini, bisa melakukan usul pelimpahan daripada jamaah haji yang wafat ataupun yang sakit permanen, ini untuk melakukan pelimpahan kepada ahli waris melalui aplikasi Haji Pintar. Jadi bisa secara online. Jadi kita permudah kini. Jadi layanan lebih mudah kini. Jadi 3 rangkaian tadi bisa di dalam aplikasi Bisa Haji Pintar. secara dalam satu aplikasi namanya Haji Pintar. Masya Allah, ini bentuk pelayanan yang luar biasa ini. Mudah-mudahan pemirsa, sahabat religi itu merasakan manfaatnya dan terus ini kita gaung-gaungkan terus itu Pak Zul ya. Siap. Ya, jadi pembatalan haji juga bisa di Haji Pintar tadi Bisa ya. melalui aplikasi Pintar, bisa secara online. Apakah ini nih, kalau misalnya kita masuk ke aplikasi Haji Pintar pendaftaran nih, apakah memang harus ada beberapa dokumen kita siapkan atau seperti apa? Mungkin Pak Zul bisa cerita sedikit nih, bocorannya seperti apa nih? Kalau mungkin bisa dijelaskan mungkin begitu Pak Zul. Terkait masalah pendaftaran sama, pendaftaran, pembatalan, pelimpahan itu menyiapkan beberapa dokumen dan dokumen tersebut sudah teraplikasi di sana. Jadi tinggal kita melakukan rekam, termasuk foto juga harus ada, KTP-nya langsung ada di sana. Jadi secara online langsung. Jadi kalau memang nanti ada prosesnya, pertama sudah dilakukan perekaman dokumen, kemudian daripada petugas Siskohat akan melakukan pemeriksaan dokumen apakah sudah benar atau belum, atau sudah lengkap atau belum. Ada verifikasi lagi. Ada lagi. verifikasi. Nah, kemudian sudah melakukan verifikasi, petugas Siskohat sudah Kementerian Agama yang melakukan verifikasi, kemudian baru dikeluarkan nomor porsi. Secara berbasis online pun. Itu berapa spare waktu itu? Artinya pada saat masyarakat mau daftar nih ya, sahabat Iji mau daftar, kira-kira kita asumsikan bahwa semua jaringan itu oke lah. Semua jaringan OC ini oke, semuanya oke. Kira-kira berapa lama tuh spare waktunya pendaftaran itu sampai mendapat porsi haji tadi?
Kalau tidak ada kendala, baik itu kendala dokumen maupun kendala jaringan, 5 menit itu sudah keluar versi Masya jamaah Allah, haji. 5 menit. 5 menit sudah Wah, keluar. sahabat pemirsa, ini Kalau tidak informasi ada luar kendala. biasa ini pemirsa. Bahkan kalau bisa, kalau nomornya ada di sana, pas sudah melakukan itu kami dihubungi, kami pun akan langsung memberikan nomor polisi secara online Masya ke masyarakat. Allah. Dan bisa cek Bisa langsung. dicek. Itu langsung terdata di kantor Langsung Kementerian Agama. terdata di Seskohat Pusat. Siswa pusat. Bukan di Kementerian Agama saja. Jadi Jadi sahabat, ini. betul. Jadi masalah sahabat pemirsa, sahabat Riji, pemirsa dimanapun anda berada, ini penting untuk diketahui. Jadi pelayanan haji ini terus dianu ya, Melakukan dipacu. dipacu melakukan peningkatan melalui inovasi-inovasi dengan memanfaatkan teknologi terkini. Iya, masalah. Jadi ini memang sesuai dengan program Kementerian Agama sendiri ya, Benar, dari Pak benar, Gusmed benar. itu supaya kita Kementerian Agama itu familiar dengan digitalisasi ya. Benar. Jadi ini salah satu bentuk nyata dari bagaimana masyarakat bisa dilayani. Benar. Gitu. Dan ini pun sampai disampaikan sahabat LDG, pemeriksa podcast kantor Kementerian Agama dengan Pak narasumber Pak Mauya. Kami sampaikan aja kenapa ini dilaksanakan, karena apa? Karena banyak keluhan masyarakat kalau secara offline itu langsung ke Kementerian Agama, kebanyakan di masyarakat ini 2-3 kali sehingga merugikan jamaah. Padahal ada pekerjaan lain yang harus diselesaikan. Iya. Ya, jadi mulai kini pendaftarannya bisa langsung melalui aplikasi Pintar, tetapi dengan syarat dengan melakukan syarat-syarat tertentu yang sudah ada sesuai dengan ketentuan daripada kami melaksanakan SOP untuk pendaftaran ini, yaitu dengan SOP Peraturan Dirjen PHU nomor 244 tentang SOP pelayanan. Jadi nomor Peraturan Dirjen PHU atau Penyelenggaraan Haji dan Umroh nomor 244 Ya. tahun 2021. 2021. Itu bisa dilihat. Nah ini Pak Zul, artinya Haji Pintar nih sudah mencakup semua layanan Pak Zul ya. Benar. Nah pendaftaran ini Pak Zul ini diceritakan nih apa dokumen-dokumen diperlukan sehingga masyarakat tidak perlu harus ke kantor nih kayaknya kalau seperti ini Haji Pintar sudah ada ini. Benar, Bisa benar, diceritakan sedikit, maaf Pak Zul ya. Jadi Pak Mauya dengan sahabat religi podcast kantor Kementerian Agama kami sampaikan bahwasanya ada beberapa dokumen yang harus disiapkan sehingga masyarakat lebih cepat kami juga bisa cepat melakukan pelayanan ke masyarakat, tidak harus menunggu lagi. Pertama yang harus dipersiapkan adalah fotokopi tabungan haji yang dari bank. Fotokopi tabungan haji. Tabungan haji itu Pak. Tabungan Jadi haji, tabungan ya. haji yang berisikan 25 juta rupiah. Jadi Yang itu ada angka 25 jutanya ya. ada angka 25 jutanya. Oke. Jadi fotokopi dengan tabungan aslinya harus bawa. Oh itu. Kalau itu untuk secara offline. offline. Jadi kalau yang lewat Haji Pintar Langsung saja. dipoto saja. Langsung foto. Jadi itu. Yang Oke. kedua harus disiapkan adalah fotokopi KTP 2 lembar dengan melampirkan KTP asli. Kenapa ini kita masuklah fotokopi kartu keluarga? Kenapa ini kami sampaikan? Agar jangan sampai alamat dan namanya ini beda. Kita tidak berharap domisili ini antara KTP dengan fotokopi. Terkadang fotokopi tidak terbuka. Jadi Iya, ini. iya. Jadi diminta asli juga ya. Diminta asli juga dibawa. Kemudian fotokopi akte kelahiran atau buku nikah. Kemudian ada syarat lain adalah surat keterangan sehat dari rumah sakit. Surat keterangan sehat dari rumah sakit. Benar, surat kesehatan sehat Itu dari rumah bentuknya sakit. apa Pak Zul? Surat keterangan itu memang kalau kita datang ke rumah sakit mau daftar haji itu langsung keluar surat apa? Surat keterangan. Surat keterangan. Nah, jadi dari rumah sakit bisa, dari puskesmas juga bisa. Bukan pengecekan langsung itu bukan ya? Cuma Bukan. Itu jadi menyatakan bahwasanya jemaah haji yang ingin daftar itu memang benar-benar sehat lahir dan batin. Jadi tidak ada paksaan atau karena apa, tidak ada. Jangan sampai sudah daftar, ada penyakit kronis segala macam sehingga niat yang disampaikan tidak tercapai. Kemudian apalagi yang kami minta juga terkait masalah fotokopi
kartu vaksin COVID. Kami berharap yang ini, khususnya yang ini kami berharap ini sudah booster, artinya sudah vaksin ketiga. Kami minta cuman vaksin ketiga saja dulu. Oh, jadi harus ada ini, harus ada kartu vaksinnya itu Kartu ya? vaksin menyatakan bahwasanya masyarakat yang ingin mendaftar ini adalah sudah melakukan booster. Jadi sahabat, Di samping ini juga kita menang sehat dari rumah sakit, ini sudah ada bukti bahwasanya sesuai dengan aturan pemerintah bahwasanya kita berharap dengan adanya booster yang dicanangkan oleh Kementerian Agama, melalui Kementerian Agama, ini lebih membuat kita yakin bahwasanya ke depan COVID sudah tidak ada lagi. Ya, jadi sahabat religi, pemirsa dimanapun Anda berada, kartu vaksin ini kalau memang di dalam aplikasi ya harus dicetak begitu. Harus Pak Zul? dicetak. Ya, untuk bisa didaftarkan pada saat menjadi persyaratan pendaftaran haji. Benar, ya. benar. Termasuk di Haji Pintar juga begitu. Termasuk di Haji Pintar juga diminta di situ. Oh, begitu. Jadi yang terakhir syaratnya adalah kalau di Kementerian Agama melalui offline, yaitu melalui Siskat, datang langsung ke Kementerian Agama membawa materai 10.000 pernyataan bahwasanya sesudah melakukan pendaftaran ke kantor Kementerian Agama, tidak ada hal-hal paksaan atau apapun. Jadi berkaitan dengan masalah yang ini sudah kami siapkan blankonya, tinggal masyarakat itu menempelkan materai dan tanda tangan. Sudah disiapkan. Sudah disiapkan. Itu secara offline atau secara offline? Secara offline. Kalau secara online tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Jadi lebih mudah. Jadi untuk secara online itu melalui aplikasi Haji Pintar, cuman fotokopi tabungan rekening atau foto tabungan, kemudian KTP, KK dengan validasi bank. Validasi bank ya. Termasuk foto kita. Jadi ini mungkin ada sahabat religi, mungkin dia punya orang tua nih Pak Zul ya. Siap. Yang mungkin domisili kakaknya itu mungkin tidak di Kepayang misalnya ya. Kemudian dia daftarkan Haji Pintar, apakah status jamaah hajinya masuk Kepayang atau gimana? Itu bisa terdeteksi enggak gitu Pak Zul? Kita terdeteksi apabila melalui online, offline maupun online juga sudah bisa kita deteksi. Karena apa? Itulah makanya kita minta bukan hanya fotokopi tapi juga kita validasi melalui keaslian domisilinya. Jadi penting sahabat pemirsa, sahabat religi, bahwa dokumen-dokumen itu harus meyakinkan ya dengan aslinya, betul ya. Benar. Dengan fotokopi yang jelas. Kemudian Benar. ini supaya ya sistem itu mudah terbaca ya, admin juga bisa dibaca, mungkin begitu ya Pak Zul ya. Kalau masyarakat dokumennya lengkap, sebenarnya tidak lama melakukan ini. Oh, tidak lama ya. Karena apa? Kini kita sudah memanfaatkan teknologi dan juga untuk mengeluarkan haji, nomor pos haji juga online. Jadi kalau dia mendaftar online, kita juga akan melakukan men-share surat keterangan daripada nomor porsi, kita kirim langsung ke jamaah. Oh, jamaah. Calon jamaah. Jadi kalau misalnya sudah dapat nomor porsi itu yang jamaah sahabat ini bisa ngecek kapan keberangkatannya? Bisa merangkat melalui aplikasi Haji Pintar. Haji Pintar tadi. Melalui di situ ada menu yang namanya estimasi keberangkatan. Jadi di situ. Jadi sahabat religi, pemirsa, jadi informasi yang di Haji Pintar ini sudah mencakup semua, betul ya? Sudah mencakup semua. Dan kami sampaikan juga ini terkait satu hal, masalah layanan umroh. Kepada masyarakat Kabupaten Kepayang kami sampaikan juga di aplikasi Haji Pintar sudah dicek apakah perusahaan itu masih ada atau berlaku sesuai SK-nya atau tidak, itu sudah bisa dicek juga di aplikasi Haji Pintar. Jadi kita satukan baik masalah haji maupun masalah umroh, di situ bisa kita tentukan apakah masih berlaku PPU-nya atau kan tidak lagi. Jadi masyarakat bisa ngecek langsung. Ya, jadi sahabat religi bisa ngecek dari aplikasi Pintar aplikasi tadi? Haji Pintar. Jadi masyarakat bisa melakukan pengecekan apakah ini travel bodong atau memang travel asli. Jadi kalau umroh itu dia sebatas ngecek
travelnya ya, Travelnya. bukan daftar ya. Bukan. Kalau daftar khusus haji. Kalau Ya. khusus daftar haji. Iya, jadi tapi informasi ini penting sekali sahabat religi supaya tidak salah mengamanatkan keberangkatan Benar, ya. benar. Jadi kita berharap agar masyarakat juga tidak tertipu dengan apa namanya travel-travel kini, karena kini berpacu banyak ke biro jasa umroh ini untuk memberangkatkan jemaah haji. Nah, Jadi kita juga Kementerian Agama sudah mewanti-wanti agar masyarakat ini lebih berhati-hati dan memastikan travelnya memang memberangkatkan apa namanya jamaahnya. Jadi sudah ada di dalam aplikasi Haji Pintar Sudah ada tadi di ya. dalam aplikasi, bisa dicek PT-nya masih berlaku SK atau tidak lagi. Jadi sahabat religi terkait pendaftaran haji dan umroh ya, jadi sahabat religi dapat informasi langsung ya dari Benar. Haji Pintar, atau bisa langsung datang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepayang sesuai Ya. mekanisme yang ada. Jadi langsung datang ke PTSB. PTSB Di ya. PTSB akan diarahkan itu ke apa namanya operator seskohat. Jadi kalau seandainya di PTSP itu kemudian berkas sahabat religi ini lengkap, itu berapa lama proses untuk mendapat nomor porsi itu Pak Zul? Maksimal itu 7 menit atau apa 8 menit sudah kita keluarkan nomor porsi. Masya Allah, tidak ternyata lama. secara offline juga cepat juga Pak Cepat Zul? kita anukan. Iya. Asal apa namanya dokumennya lengkap. Jadi sahabat religi untuk supaya bisa daftar, yang jelas sahabat religi harus tahu dulu syarat-syaratnya seperti yang dijelaskan tadi. Fotokopi buku Pak Zul ya? Ya, Yang ada nilai angka rekening. 25 jutanya. Ya, angka 25 juta. Kalau 5 juta belum. Belum. Ya gitu ya. Tapi kalau lebih nggak apa-apa ya? Enggak beda apa-apa. Karena Ya. yang akan kami ambil itu hanya yang 25 saja. Berarti atas nama yang bersangkutan berarti ya? Atas nama yang bersangkutan, by name dan address. Jadi sesuai dengan alamat, sesuai dengan ini ya? Benar, benar. Oke. Saya kira sahabat haji berkaitan pendaftaran haji dan umroh dan hal-hal yang berkaitan dengan haji, proses untuk mendapatkan nomor porsi ya, saya kira porsi, benar. tidak ada lagi hal yang mau disampaikan Pak Zul? Saya kira kalau untuk pendaftaran saya kira sudah cukup kami sampaikan terkait masalah apa namanya alur pendaftaran, syarat-syarat pendaftaran saya kira sudah seperti itu, karena memang kami mengacu kepada keputusan Dirjen. Jadi sekarang 244. Ya, mungkin kalau pendaftaran sekarang mungkin ada karena terkendala sesuatu, karena ada mungkin musibah, karena ada apa, mungkin ada pembatalan ya dalam perjalanan haji, atau juga pembatalan bisa jadi atau pelimpahan. Mungkin bisa cerita sedikit nih Pak Zul berkaitan daftar sudah, ternyata kita tidak tahu rencana yang selanjutnya ternyata. Benar. Jadi apa membatalkan, apa sebaiknya dilimpahkan. Mungkin kalau ada informasi, mungkin keputusan ini bisa memilih batal atau bisa memilih dilimpahkan. Saya kira mungkin perlu dijelaskan nih kepada pemirsa sahabat Liji semua nih ya. Terima kasih, menarik juga Pak Mau ya, terkait masalah pendaftaran dulu, pembatalan dulu kami sampaikan. Ya. Jadi masalah terkait masalah pembatalan ini sesuai dengan keputusan Dirjen PHU nomor 241/2001. Kalau ada kendala, kemudian ada halangan, kemudian apa namanya, ada satu lagi yang namanya pembatalan nomor porsi calon jamaah haji. Pembatalan ini ada 3. Ada 3 Pak Mo. Ada 3 ya. Jadi pembatalan dikarenakan sakit permanen. Untuk sakit permanen ini akan kami lakukan visitasi atau pengecekan langsung. Kami takut nanti tidak sakit, tahu-tahu sakit, dikarenakan sakit. Atau ada beberapa hal yang sifatnya mencurigakan. Sehingga kami melakukan pengecekan langsung ke tempat domisili calon jamaah haji. Kalau memang jamaah haji itu benar-benar sakit dan dibuktikan dengan surat keterangan
diagnosis dari dokter ahli rumah sakit pemerintah daerah atau rumah sakit umum pemerintah daerah, maka kami akan kami usulkan untuk melakukan pembatalan. Jadi pembalatan termasuk dari aplikasi Haji juga harus ada pengecekan seperti itu. Ada pengecekan seperti itu. Berarti ada pengajuan dulu berarti ya. Benar. Benar. Jadi itu yang pertama karena sakit permanen. Yang kedua, pembatalan juga bisa dilakukan oleh ahli waris. Yaitu untuk jamaah haji karena wafat atau meninggal dunia. Yang ketiga, satu yang ini yang belum dipahami oleh masyarakat, khususnya yang melakukan pendaftaran haji, pembatalan nomor validasi. Nah, ini Pak Mul. Pembatalan nomor validasi. Ini apa lagi nih maksudnya? Jadi ini yang harus kami sampaikan. Iya. Kepada calon jamaah haji yang sudah melakukan pendaftaran ke bank untuk mendapatkan nomor validasi pendaftaran itu dalam jangka waktu 14 hari tidak melaporkan melalui ke Seskohat maupun pendaftaran melalui Haji Pintar, maka secara otomatis apa yang kita sampaikan atau nomor validasi yang dikeluarkan oleh bank itu secara permanen akan batal. Jadi beda ya nomor porsi, ini ada nomor validasi. Nomor validasi bank. Iya, sama-sama nih soalnya, ada CSC semua nih, validasi. Berarti yang keluar pertama itu validasi dulu. Validasi bank. Oh, validasi bank. Nah, untuk validasi bank ini kami sampaikan bahwasanya masyarakat melakukan pendaftaran dulu, penyetoran ke bank 25 juta, kemudian akan keluar namanya nomor validasi pendaftaran. Kemudian sesudah validasi baru Kementerian Agama mengeluarkan nomor porsi. Nah, nomor porsi itu kita akan berangkat di tahun berapa? Jadi kalau misalnya di Haji Pintar tadi ya, ini ya, itu langsung otomatis keluar nomor validasinya atau konfirmasi dulu nih? Konfirmasi dulu. Jadi yang mengeluarkan nomor validasi itu adalah bank. Bank. Jadi 14 hari ini segera di bawah 14 hari segera melakukan pelaporan ke Kemenak. Baik itu melalui Seskohat atau melalui aplikasi Haji Pintar, segera daftarkan. Jadi proses awalnya itu validasi itu keluar, kita daftar dulu atau minta validasi dulu nih? Kita melakukan pendaftaran ke bank dulu. Pendaftaran ke bank dulu. Dengan mendaftarkan 25 juta, baru keluar nomor pendaftaran. Pendaftaran validasi. Yang namanya nomor validasi. Jadi nomor pendaftaran, nomor urut pendaftaran itu validasi itu, yang dikeluarkan oleh bank. Apakah misalnya begini Pak Zul, apakah setelah kita punya duit, kita punya uang tabungan 25 juta, kemudian apakah validasi tadi langsung keluar? Nomor validasi apabila kita daftar ke bank akan keluar, yang mengeluarkannya adalah dari Kementerian Agama Pusat. Jadi ada sistem. Jadi sistemnya sistem Seskohat perbankan. Jadi bahwasanya masyarakat ini sudah melakukan penyetoran anggaran juga dana jamaah haji ini, masyarakat ini akan langsung masuk ke ke BPKH. Jadi ini untuk pembatalan haji juga berlaku seperti itu? Akan berlaku seperti itu, kami minta juga seperti itu. Jadi yang namanya pembatalan. Jadi pembatalan tadi kami sampaikan ada 3. Pertama karena sakit permanen, yang kedua karena wafat atau meninggal dunia, yang ketiga melampaui daripada jadwal untuk melapor ke Kemenak. Jadwal melapor tadi yang validasi tadi. Validasi. Ini yang harus sahabat religi dan pemirsa dimanapun ada ini harus diperhatikan berarti ya. Jadi jangan hanya daftar kemudian ada masyarakat mungkin ada yang berasumsi sudah dia melakukan ke bank sudah dianggap sudah dia akan berangkat. Belum. Iya. Dia harus melapor ke Kementerian Agama dengan memiliki syarat-syarat pendaftaran tadi yang sudah kami sampaikan. Kemudian kita keluarkan yang namanya nomor porsi. Kapan dia akan berangkat? Jadi porsi itu dalam skema aplikasi Seskohat tadi ya? Benar. Jadi sahabat religi untuk supaya diketahui ini penting ini ya. Jadi memang dalam 14 hari setelah proses kita melakukan pendaftaran, kita melakukan sesuatu itu kita harus pantau sampai terakhir kita dapat nomor porsi begitu. Benar. Jadi kalau sudah dapat itu kita bisa melakukan pembatalan, melakukan pelimpahan kalau ada ini. Nah, terkait pelimpahan nih Pak Zul ya, dari 3 tadi
ada yang sakit permanen, ada yang wafat, Benar. kemudian ada yang batas waktu ternyata dia dianggap sudah ternyata belum. Nah, yang bisa dianggap pelimpahan yang mana nih Pak Zul? Mungkin bisa dijelaskan ini. Benar, benar. Ah, ah. Jadi secara utuh kami sampaikan untuk yang khusus, untuk yang permanen, sakit permanen, calon jamaah haji yang sakit permanen memang tidak bisa lagi, tidak berdaya, kemudian yang wafat ini bisa melakukan pelimpahan yang namanya nomor porsi haji kepada ahli waris. Jadi ahli waris di sini sesuai dengan Peraturan Dirjen PHU atau Penyelenggaraan Haji dan Umroh nomor 245 tahun 2021 ada 5 yang bisa mewaris ini. Pertama adalah istri atau suami atau istrinya sesuai dengan mana yang meninggal. Karena kita asumsikan yang ini daftarnya per by name by address. Ya. Yang kedua anak kandung. Anak kandung ya. Anak angkat tidak bisa. Kemudian orang tua kandung dari yang mendaftar, bukan mertua. Oh, orang tua ya. Bukan mertua, bukan juga menantu. Yang terakhir adalah saudara kandung yang meninggal, bukan saudara dari pihak yang suami atau pihak istri. Saudara kandung ya. Jadi saudara kandung yang melakukan pendaftaran haji. Jadi jalur Nih nasab. caranya. Jalur nasab segaris ya. Benar, baru nasab segaris khusus untuk yang by name by address-nya. Pendaftaran. Ada hal-hal lain yang perlu diceritakan, dijelaskan lagi kepada pemirsa? Pak Zul, berkaitan Kami dengan sampaikan ini? juga sesuai dengan peraturan keputusan Dirjen 241 terkait masalah pembatalan karena sakit permanen. Maka ada beberapa dokumen yang harus disiapkan ini. Nah, ada ini dokumen. jadi ada dokumen yang harus disiapkan. Pertama, surat permohonan diajukan ke kantor Kementerian Agama Payang. Surat permohonan berkaitan dengan apa ini? Mungkin pemirsa- Pembatalan. Pembatalan. Jadi pembatalan karena sakit permanen. Ah. Yang kedua, melampirkan fotokopi KK dan sebanyak 2 lembar. Kemudian menyampaikan foto rekening jamaah haji yang bersangkutan. Yang ketiga, surat keterangan asli dari rumah sakit yang memuat diagnosa bahwasanya penyakit tersebut adalah memang sifatnya permanen dan memang tidak bisa lagi bagi calon jamaah haji untuk melakukan haji tahun yang akan datangnya. Jadi sudah ada surat keterangan resminya ya. Iya. Yang terakhir adalah surat puasa kepada ahli waris yang mana yang akan dilimpahkan. dilimpah kalau mau pelimpahan. Tapi kalau tidak melimpahkan, melakukan pembatalan jamaah haji yang berdasarkan pembatalan langsung ini akan masuk nanti ke rekening yang bersangkutan. Jadi tidak udah lagi ada rekening lain. Nah, kalau yang untuk pelimpahan harus membuat rekening baru atas nama yang bersangkutan. Yang mau berangkat. Yang berangkat. Itu terkait masalah karena sakit permanen. Kemudian terkait masalah uang wafat. Jadi sama ngajukan surat permohonan ke kantor Kementerian Agama. Pembatalan juga. Ya, melakukan pembatalan karena jamaah tersebut wafat atas nama ahli warisnya. Kemudian fotokopi rekening ahli waris. Karena tidak bisa lagi memakai yang namanya rekening yang sudah wafat. Betul. Jadi fotokopi rekening ahli waris. Kemudian melampirkan yang ahli waris itu melampirkan siapapun yang dikasih amanah. Itu melampirkan fotokopi KTP, KK. Nah, ini. Kemudian membawa bukti fotokopi dan asli setoran BPH-nya, BP-nya. Jadi setoran yang awal yang wafat. Setorannya, rekening awalnya. Jadi setoran awal itu yang 25 juta. Kami minta itu menyampaikan yang asli dan fotokopi. Itu untuk proses administrasi pembatalan ya. Jangan sampai nanti kalau cuma fotokopi, pertama nomor rekening tidak terbaca. Yang kedua kami ragu apakah ini nomor rekening ini benar sesuai dengan tidak. Ya betul. Jadi salah kirim. Jangan sampai kirim. Fatal nih Mas. Fatal. Jadi rekeningnya ke rekening kami. Iya, padahal kita laksanakan ke rekening
apa namanya yang diberi kuasa untuk melakukan pembatalan. Jadi sahabat Liji, pemirsa dimanapun Anda berada, dokumen-dokumen yang diminta tadi adalah penting sekali untuk proses administrasi ya. Benar. Pembatalan. Dan mungkin yang terakhir nih Pak Zul ya, karena nampaknya hari semakin cerah nih Ya. hari ini ya. Benar. Ya, jadi terkait pelimpahan ini ada nomor porsi. Mungkin pemirsa pengen tahu nih, apakah misalnya nih setelah pelimpahan porsi yang didapat itu sesuai dengan porsi yang lama tadi ganti nama atau kembali ke titik awal nih ngikuti porsi baru gitu. Mungkin perlu dijelaskan nih kayaknya, mungkin penting nih. Terima kasih Pak Moderator, dengan kami sampaikan juga kepada pemirsa podcast Kantor Pembina Agama Masyarakat Kabupaten Payang. Kami sampaikan juga terkait masalah pelimpahan nomor porsi adalah melanjutkan daripada nomor porsi yang sudah mendaftar. Oh, melanjutkan nomor porsi yang sudah daftar. Jadi ini karena apa? Karena sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh nomor 245 tahun 2021. Jadi kami ini melaksanakan baik itu pendaftaran, pembatalan, pelimpahan, ini kami menyesuaikan dengan SOP yang ada. Oke, saya kira begitu ya Pak Zul. Benar, siap. Sahabat Liji dan pemirsa dimanapun Anda berada, informasi berkaitan dengan penyelenggaraan haji dan umroh seperti dijelaskan tadi itu didapat dengan melalui pelayanan Haji Pintar. Mungkin sebagai penutup saya minta tolong Pak Zul buat statement closingnya, apa istilah orang itu ya, Pak Zul ya, supaya ya pemirsa menjadi catatan penting dalam proses kalau mau berangkat haji dan umroh. Silakan Pak Zul, mungkin sebelum kita tutup begitu. Sahabat religi podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Payang, khususnya dimanapun berada, kami sampaikan juga terkait masalah pendaftaran, kemudian pembatalan maupun pelimpahan yang menjadi pokok layanan kami. Pertama, kami sampaikan bahwasanya seluruh layanan haji adalah Rp0, artinya gratis. Yang pertama. Yang kedua, kami mengharapkan kepada masyarakat yang ingin melakukan pelayanan di kantor Kementerian Agama, baik itu melalui online maupun offline, ini agar melengkapi syaratnya sehingga masyarakat tidak dirugikan baik dari segi waktu maupun biaya. Yang ketiga, kami sampaikan juga sesuai dengan moto kami adalah haji unggul, amanah, dan melayani. Kemudian apa sih moto kami? Haji optimis, kemudian umroh lebih baik. Itu yang dapat kami sampaikan pagi ini. Mudah-mudahan ini juga menjadi penyejuk bagi kita semua, informasi bagi kami untuk kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Payang dalam rangka memaksimalkan di Kabupaten Payang. Sahabat Liji dan pemirsa dimanapun Anda berada, demikian pembahasan kita pada pagi ini berkaitan dengan penyelenggaraan haji dan umroh. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan itu menjadi sebuah hal yang sangat bermanfaat dan menjadi catatan untuk dapat dipedomani dalam proses pendaftaran, pembatalan, dan pelimpahan. Saya kira begitu. Kita akhiri acara ini, Pak Zul ya, dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.